Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai besaran dan pengukuran. Oke, untuk tujuan pembelajarannya dapat dilihat. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian pengukuran, perbedaan pengukuran dan mengukur, konsep besaran dan dalam berbagai persoalan, kemudian perbedaan besaran pokok dan besaran turunan, mengkonversi satuan, kemudian menerapkan atau mengidentifikasi dimensi dari besaran turunan, dan menjelaskan kegunaan dimensi suatu besaran. Topik pembahasannya atau materinya, yang pertama ada pengukuran, besaran dan satuan, kemudian ada dimensi. Untuk yang pertama, kita membahas mengenai pengukuran. Dilihat di sini ada sebuah pensil yang terletak di atas sebuah meja. Nah, pensil dan meja ini memiliki ukuran yang berbeda. Tentunya untuk mengukurnya kita juga menggunakan alat ukur yang berbeda. Nah, untuk pensil dapat kita ukur menggunakan mistar. Kemudian untuk meja dapat kita ukur menggunakan penggaris yang lebih panjang atau juga menggunakan meteran. Nah, kedua benda ini memiliki ukuran yang berbeda. Dari sini dapat kita ketahui pengertian dari pengukuran. Nah, apa itu pengukuran? Pengukuran adalah suatu kegiatan membandingkan besaran yang diukur menggunakan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Seperti tadi kita membandingkan besaran antara pensil dan meja. Nah, kita mengukurnya menggunakan suatu alat ukur yang mana nanti hasilnya memiliki sebuah satuan. Sebagai contoh, kita menghasilkan panjang pensil ini kita ketahui yaitu 10 cm. Nah, dari sini 10 merupakan nilai atau angka. Nah, untuk cm inilah merupakan satuannya. 10 ini besarannya atau nilainya. Nah, cm ini adalah angkanya. Oke, itu merupakan pengertian dari pengukuran. Nah, pengukuran ini terbagi menjadi dua. Pertama, pengukuran secara langsung dan juga pengukuran tidak langsung. Untuk pengukuran langsung, pengukuran yang dilakukan menggunakan sebuah alat ukur secara langsung. Pengukuran tidak langsung yaitu pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan beberapa alat ukur sebagai pembanding. Nah, itulah perbedaan dari pengukuran langsung dan juga pengukuran tidak langsung. Selanjutnya kita membahas mengenai besaran dan satuan. Oke, apa itu besaran? Apa itu satuan? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta diikuti dengan satuan. Seperti contoh tadi, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, kemudian diikuti dengan satuan. Nah, itulah merupakan pengertian dari besaran. Untuk satuan, yaitu sesuatu yang menjelaskan arti suatu besaran atau segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran. Nah, sebagai contohnya, satuan tadi yaitu sentimeter, menjelaskan sesuatu besaran. Satuan yang sering digunakan pada saat ini atau satuan yang terkenal yaitu satuan SI yang sering kita gunakan. Satuan Sistem Internasional. Nah, yaitu MKS atau meter kilogram sekon yang telah disempurnakan. Oke,
untuk besaran, besaran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, besaran pokok, kemudian ada besaran turunan. Nah, besaran pokok itu apa? Besaran pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Nah, jadi di sini besaran pokok adalah besaran yang telah ditetapkan. Kuncinya besaran yang telah ditetapkan. Kemudian, untuk besaran turunan, yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Kuncinya apa? Besaran turunan yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Kalau tadi besaran pokok adalah besaran yang ditetapkan, nah kalau untuk besaran turunan yaitu besaran yang diturunkan. Oke. Nah, di sini ada tabel untuk besaran pokok dan satuannya dalam SI, Satuan Internasional. Besaran pokok itu ada 7. Yang pertama besaran pokok panjang, satuannya dalam SI yaitu meter. Nah, untuk singkatannya yaitu M. Kemudian ada massa, kilogram, kg, waktu yaitu second atau S kecil singkatannya, suhu Kelvin, singkatannya itu K besar, kuat arus yaitu ampere, A, intensitas cahaya itu candela, singkatannya CD, dan juga jumlah mol atau jumlah molekul, satuannya yaitu mol, dan singkatannya juga mol. Nah, besaran pokok ini diingat-ingat lagi dan juga dipahami. Kemudian untuk besaran turunan. Tadi besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Di sini besaran turunan yang ada 10. Sebagai contoh yang pertama, luas. Luas merupakan besaran turunan. Rumusnya apa? Rumus luas yaitu panjang dikali lebar. Nah, panjang tadi merupakan besaran pokok dikali dengan lebar. Nah, dari sinilah bisa kita ketahui yaitu besaran turunan merupakan turunan dari besaran pokok. Nah, satuannya meter kuadrat. Panjang itu satuannya meter, lebar itu satuannya meter. Meter dikali meter yaitu meter kuadrat. Nah, begitupun untuk besaran turunan yang lainnya. Dapat kita ketahui dan kita turunkan dari besaran-besaran pokok. Nah, untuk besaran turunan ini juga harus kita pahami dan juga kita hafalkan. Selanjutnya untuk konversi satuan. Di dalam sebuah soal biasanya tidak selamanya satuannya itu di dalam satuan SI yang diminta. Nah, untuk memudahkan kita dapat mengubahnya dari satuan SI yang pada soal menjadi satuan SI yang diminta. Nah, untuk mengkonversinya dibutuhkanlah anak tangga atau tangga konversi. Di SMP kita telah belajar mengenai anak tangga. Nah, di sini contoh anak tangga untuk satuan panjang yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, konsepnya apabila dia turun satu anak tangga dikali dengan 10, apabila dia naik satu anak tangga dibagi dengan 10. Untuk mempermudah kita mengingatnya, dapat kita singkat atau kita bahaskan dengan kucing hitam dalam mobil, desi centil mondar-mandir. Ya, ini untuk satuan panjang. Satuan panjang. Kemudian untuk massa, kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Oke, singkatannya yaitu kucing hitam dalam got, desi centil mondar-mandir. Nah, ini merupakan pembahasan yaitu konversi satuan. Sebagai contoh, nyatakan suatu kecepatan 36 km per jam ke dalam satuan yaitu meter per sekon.
rumus kecepatan yaitu S per T atau jarak per waktu. Tadi yang diminta di dalam soal mengubahnya menjadi meter per sekon. Jaraknya yaitu 36 km, diubah menjadi meter yaitu dikali 1000 menjadi 36.000 meter. Nah, 36.000 ini per jam. 1 jam diubah menjadi second. 1 jam yaitu 3.600 second atau 3.600 detik. 36.000 dibagi 3.600, maka hasilnya yaitu 10 meter per sekon. Nah, 10 meter per sekon ini sesuai dengan permintaan soal dalam satuan SI. Selanjutnya untuk dimensi. Dimensi adalah cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan simbol atau lambang besaran pokok. Nah, yang telah kita pelajari tadi, besaran pokoknya itu ada 7: panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan juga jumlah zat. Begitupun tadi kita pelajari yaitu satuannya dari satuan besaran pokok. Di sini kita akan mengetahui yaitu dimensi. Untuk besaran pokok panjang, dimensinya yaitu L besar dikurungkan, untuk menulis dimensi itu dikurungkan, kemudian massa yaitu kilogram satuannya, dimensinya yaitu M besar. Begitupun untuk besaran pokok lainnya. Nah, untuk dimensi dari besaran pokok ini diingat-ingat lagi dan juga dihafalkan. Oke, tadi kan besaran pokok. Nah, bagaimana cara kita menentukan dimensi dari suatu besaran turunan? Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita harus menuliskan rumus dari besaran turunan tersebut. Yang kedua, kita menuliskan satuan besarannya. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan satuan dari besaran tersebut. Sebagai contoh, tentukan dimensi dari kecepatan. Langkah pertama, kita menulis rumus besaran turunan. Rumus dari kecepatan yaitu perpindahan per waktu, atau bisa kita tulis secara matematisnya V sama dengan S per T. Oke, langkah pertama telah kita lakukan. Untuk langkah selanjutnya kita menentukan atau menuliskan satuan besarannya. Satuan dari perpindahan yaitu meter, atau kita tuliskan dengan M kecil. Satuan dari waktu yaitu second. Nah, untuk langkah kedua kita telah mengetahui satuan dari perpindahan dibagi waktu yaitu meter per second. Nah, untuk mempermudahkannya, second ini kan tadi letaknya di bawah per, bisa kita naikkan ke atas, ditulis menjadi meter dikali second pangkat min 1. Kalau misalnya kita tidak ingin menuliskan seperti ini juga bisa langsung meter per second saja. Nah, langkah kedua telah kita lakukan. Kemudian langkah ketiga yaitu menentukan satuan besarannya. Menentukan satuan besarannya. Nah, tadi kita telah mempelajari dimensi untuk besaran pokok. Apabila satuannya meter, maka dimensinya yaitu L besar. Kemudian satuannya second, dimensinya yaitu T besar. Nah, dari sini kita mendapatkan dimensi untuk kecepatan yaitu L besar per T besar atau L besar T besar pangkat min 1. Inilah cara menentukan dimensi dari suatu besaran turunan. Oke.
dimensi merupakan pembahasan kita yang terakhir. Sebelum ditutup, fisika itu mudah ketika kamu telah mencintainya. Maka dari itu, cintailah terlebih dahulu pelajarannya, maka selanjutnya kamu akan lebih mudah melewatinya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kamu semua dapat memahaminya. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.